warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita buka dengan doa bersama-sama. Silakan ketua kelas Siti Sundari untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, setelah kita membaca doa, kita lanjutkan dengan membaca Asmaul Husna bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridho kamalubuna dunyana wa urana. Setelah kita membaca Asmaul Husna untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan semuanya untuk bisa berdiri. Silakan ketua kelas Siti untuk bisa memimpin lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu nasional, ya, lagu Indonesia Raya, kita lanjutkan dengan tadarus bersama surat Al-Fil. Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ani Septia Ningrum, Hadir. Dwi Astiti, Hadir. Gita Ardia Noviantika. Hadir. Berarti hadir semua ya anak-anak. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian, dalil, dan tujuan pernikahan. Pada pertemuan kali ini, nanti yang akan kita pelajari bersama adalah tentang hukum pernikahan dan juga tentang mahram atau siapa saja yang tidak boleh untuk dinikahi. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan istiqomah. Kemudian yang kedua adalah mentaati kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan istiqomah. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu yang pertama adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua adalah menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Baik anak-anak, untuk lebih mendalami materi tentang pernikahan, di sini akan Bapak tampilkan video tentang bahaya menikah di usia muda. Silahkan kalian bisa cermati ya isi dalam video berikut ini.
setelah kita mencermati video tentang pernikahan di usia muda, siapa yang di sini yang mau memberikan alasan kenapa bisa terjadi pernikahan di usia muda? Ya Pak, ada beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan pergaulan bebas. Baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh Putri Tera Najwa tentang penyebab terjadinya pernikahan di usia muda, yaitu ada faktor ekonomi, pendidikan, dan juga karena pergaulan bebas. Selanjutnya, apakah di sini ada yang bisa memberikan solusi ya atas permasalahan tersebut? Ya Pak, solusinya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, dan menghindari pergaulan bebas. Baik anak-anak, betul sekali apa yang disampaikan oleh Putri Tera Najwa dan juga Ria Ramadhani tentang penyebab terjadinya pernikahan dini dan juga solusinya. Ya, itulah penyebabnya dan solusinya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini, yang akan kita pelajari bersama yaitu yang pertama adalah tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan pada dasarnya adalah mubah, ya mubah itu jaiz atau boleh. Kemudian bisa berubah menjadi wajib. Hukum pernikahan bisa menjadi wajib apabila terjadi pada seseorang yang sudah ingin sekali menikah, kemudian dia itu kalau tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka hukum nikah baginya adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Ya, sunnah ini terjadi apabila ada orang yang sudah ingin menikah, mampu secara lahir dan batin memberikan nafkah, akan tetapi dia tidak dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Jadi hukumnya adalah sunnah. Kemudian mubah ini adalah hukum asal pernikahan, kemudian bisa menjadi haram, yaitu apabila terjadi pada seseorang yang dia punya niatan tidak baik kepada calon pasangannya, ya punya niatan yang tidak baik kepada calon pasangannya, seperti menyakiti atau yang lain. Kemudian hukum nikah bisa menjadi makruh, ya bisa menjadi makruh apabila terjadi pada seseorang yang dia itu khawatir tidak bisa membahagiakan atau tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka hukum nikah baginya adalah makruh. Kemudian selanjutnya adalah mahram atau orang yang haram untuk dinikahi. Ya, mahram itu dibagi menjadi dua, ada mahram mu'abbad dan ada mahram ghairu mu'abbad. Mahram mu'abbad yaitu wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya, ya, seperti karena ada faktor keturunan, ya. Kemudian status susuan, kemudian mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Ini wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya atau disebut mahram mu'abbad. Kemudian yang kedua adalah mahram ghairu mu'abbad. Ya, mahram sebab menghitung dua perempuan yang statusnya bersaudara. Baik anak-anak, selanjutnya kalian akan Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok, yang mana nanti dalam setiap kelompok akan membahas, mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD. Nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya. Baik anak-anak, setelah kalian berkumpul sesuai dengan kelompok kalian, selanjutnya akan Bapak bagikan LKPD untuk bisa kalian diskusikan di kelompok kalian. Baik anak-anak, selanjutnya bisa mulai kalian diskusikan di kelompok kalian permasalahan yang ada di LKPD. Kalian mendiskusikan dengan diskusi yang ada di LKPD, selanjutnya silahkan kalian untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang permasalahan pernikahan dini.
Mengapa terjadi pernikahan dini? Karena terdapat beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor orang tua, dan faktor pendidikan. Solusi agar tidak terjadi pernikahan dini yaitu memberlakukan undang-undang, belajar dengan sungguh-sungguh, perbanyak lapangan kerja. Baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Kita beri aplaus bersama-sama. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kenapa tingginya perceraian. Tingginya terjadinya perceraian karena disebabkan oleh perselisihan, pertengkaran, alasan ekonomi dan KDRT. Solusi tingginya perceraian. Solusi tingginya perceraian yaitu 1. Berkomitmen pada hubungan, 2. Saling memberi ruang, 3. Saling menghormati, 4. Saling terbuka dalam masalah, 5. Komunikasi yang baik. Baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang tingginya angka perceraian. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik anak-anak, di sini Bapak punya 2 bunga ya. Bapak berikan kepada kelompok yang tepat menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Silakan kelompok 1 dan 2 perwakilan bisa maju ke depan. Baik, bunga ini akan Bapak berikan sebagai simbol keberhasilan dalam menjawab bahan diskusi yang ada di LKPD ya. Silakan Medi bisa menerima, kemudian Ani ya. Kita beri aplaus untuk Medi ya. Silakan kita kembali ke tempat duduk lagi. Baik anak-anak, setelah diskusi ya, diskusi telah kita laksanakan. Untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan ya. Apakah ada yang mau bertanya tentang permasalahan pernikahan? Saya Pak, bagaimana menikah dengan orang yang beda agama? Baik, ada pertanyaan dari Nihayatul Amalia tentang hukum nikah beda agama. Siapa yang mau menjawab? Saya Pak, menurut saya tidak boleh karena akan terjadi permasalahan setelah pernikahan. Baik, betul sekali ya jawaban yang disampaikan oleh Nanda Azhara tentang hukum nikah beda agama ya. Hukum nikah beda agama itu dilarang atau haram atau tidak boleh. Karena apa? Karena nantinya akan terjadi permasalahan yang panjang setelah pernikahan. Selanjutnya adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Pak, kesimpulannya adalah hukum pernikahan ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Mahram ada 2, yaitu mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Baik anak-anak, betul sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Vanessa Setiani, yaitu hukum pernikahan ada 5, wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Kemudian mahram itu ada 2, yaitu ada mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas yang ada di Google Form ya. Nanti linknya akan Bapak bagikan di grup kelas ya. Itu tugas kalian. Baik anak-anak, selanjutnya untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Silakan Ketua Kelas Siti Sundari untuk memimpin doa. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Bapak tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.